Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. So, today's materials is about occupation in the lesson 14. Jadi, materi hari ini ialah membahas mengenai occupations yang ada di bab 14. Ya, jadi kita akan mempelajari khususnya vocabulary about occupations. Apa sih, Miss, artinya occupations? Jadi occupations itu artinya adalah pekerjaan ya dalam bahasa Indonesia. Namun di dalam bahasa Inggris pekerjaan itu bisa disebut selain occupations ya. Jadi yang pertama disebutnya occupations, yang kedua bisa disebut job. Jadi dalam bahasa Inggris penyebutannya ada dua, bisa occupations dan job ya, seperti itu. Artinya pun juga sama-sama adalah pekerjaan ya. Today I'm not gonna show you any PowerPoint or another media because I think your book is pretty much clear ya here. Jadi hari ini Miss tidak memberikan PowerPoint atau menyediakan PowerPoint, menampilkan PowerPoint untuk kalian karena Miss pikir di buku kalian ini sudah sangat lengkap sekali ya penjelasannya mengenai occupations. Jadi hari ini kita hanya fokus saja ke buku paket kalian. Okay, so now take a look at the page 118. Lihatlah di halaman 118 ya. Di situ sudah banyak sekali ya ditampilkan occupations ya dan juga bahasa Inggrisnya. Dan seperti biasa kita akan pronunciation one by one ya, satu persatu ya untuk kalian berlatih speaking seperti itu. The first picture is a doctor. A doctor. Doctor. Ya, seorang dokter. And next is nurse. 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 Nurse itu artinya perawat. And then receptionist. Receptionist. Artinya resepsionis ya. Resepsionis itu yang biasa ada di lobi ya. And then dentist. 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 Dentist itu artinya dokter gigi. Lalu ada surgeon. 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 Dokter bedah ya, dokter bedah yang biasa untuk mengoperasi orang seperti itu. And next is orderly. Orderly. Orderly ini artinya adalah petugas rumah sakit. Lalu selanjutnya a doctor. A doctor. Dokter mata. Lalu ada janitor. Janitor. Janitor ini adalah petugas kebersihan. Nah, di bawahnya lanjut lagi. Di sini ada florist. Florist. Florist artinya adalah penjual bunga atau tanaman. Lalu selanjutnya ada fireman. Fireman. Fireman yang artinya adalah pemadam kebakaran. Lalu ada teacher. Teacher. Teacher artinya adalah guru. Contohnya Miss Lisa ya. Miss Lisa is a teacher. Lalu selanjutnya ada headmaster. Headmaster yang berarti kepala sekolah. Nah, di bahasa Inggris juga headmaster ini ada dua penyebutan. Bisa headmaster, lalu bisa principal. Principal ya, headmaster or principal. Artinya sama-sama kepala sekolah. Lalu selanjutnya ada singer. Singer. Singer ini artinya penyanyi. Lalu di sebelahnya ada dancer. Dancer yaitu penari. Lalu ada policeman. Policeman yang berarti polisi. Lalu ada mechanic. Mechanic. Mechanic yaitu tukang mesin atau mekanik. Lalu selanjutnya di halaman 119 ini masih tersisa 4 gambar. Ada fisherman. Fisherman yang berarti nelayan. Lalu pilot. Pilot yang berarti pilot. Lalu selanjutnya ada chef. Chef
yaitu juru masak atau koki. Dan yang terakhir ada driver. Driver yang berarti pengemudi. Ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ya, jelas sekali mengenai vocabulary-nya tentang occupations. Jadi bisa kalian baca-baca kembali, bisa kalian repeat kembali, pronounce lagi, ya, sampai mendapatkan ucapan yang betul. Seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian C. In the section C, read the dialogues and practice with your friends. Jadi bacalah dialog di bawah ini dan berlatihlah dengan temanmu. Namun di sini Miss akan bacakan satu persatu picture 1 and picture 2. Miss akan bacakan ya, jadi kalian simak saja di buku kalian sekarang. Di sini di gambar ini ada 2 orang anak ya. Miss namai boy A and boy B. Oke. He's a dentist. Dia adalah seorang dokter gigi. What does he do? Apa yang dia kerjakan? He cures our dental problems. Dia menyembuhkan problem di gigi kita atau masalah di gigi kita. Seperti itu. Jadi di gambar yang pertama, the first picture, 2 anak ini membahas mengenai pekerjaan dokter gigi. Apa yang dikerjakan dokter gigi, seperti itu. Kita pindah ke gambar yang kedua. They are mechanics. They are mechanics. Mereka adalah seorang tukang mesin. Mereka adalah tukang mesin. What do they do? What do they do? Apa yang mereka kerjakan? They fix cars and other vehicles. Mereka memperbaiki mobil dan juga kendaraan yang lain. Seperti itu. Jadi di gambar nomor 2 ini, mereka membahas mengenai pekerjaan tukang mesin. Ya, apa yang dikerjakan tukang mesin. Seperti itu. Nah, sudah sampai sini mengenai penjelasan tentang occupations. Ya, menurut Miss sudah jelas ya, sudah jelas sekali mengenai occupations ya. Dan sekarang kita lanjut ke penugasan ya. Dilihat di halaman 121 di bagian E ya. Perintahnya adalah read the text and answer the following questions. Bacalah teks dan jawablah pertanyaannya. Di sini ada sebuah passage atau kalimat bacaan. Miss akan bacakan bahasa Inggrisnya lalu artinya. Untuk menjawab pertanyaannya, Miss akan artikan saja pertanyaannya, lalu kalian bisa jawab sendiri ya, seperti itu. Hello, my name is Udin. Hello, namaku Udin. I am an elementary student. Aku adalah siswa sekolah dasar. I want to tell you about my family's occupations. Aku ingin menceritakan tentang pekerjaan di keluargaku. My father works at a school. Ayahku bekerja di sekolah. He is a headmaster. Dia adalah seorang kepala sekolah. My mother is a doctor. Ibuku adalah seorang dokter. She cures sick people at the puskesmas. Dia menyembuhkan orang-orang sakit di puskesmas. Everybody loves her. Semua orang menyukai ibuku. I have a sister. Saya memiliki seorang kakak perempuan. She works at the puskesmas too. Dia bekerja di puskesmas juga. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. She helps the doctor to take care of patients. Dia menolong dokter untuk menjaga pasien-pasien. The last of my family members is my brother. Anggota keluargaku yang terakhir adalah kakak laki-lakiku. He is a policeman. Dia adalah seorang polisi. He keeps people safe. Dia menjaga orang-orang terasa nyaman atau aman. Seperti itu. Nah, bisa kalian simak ya tadi yang sudah Miss baca. Dan untuk
pertanyaannya kita bahas satu persatu, namun kalian jawab sendiri ya, sesuai yang sudah Miss bacakan tadi. Question number 1. What is Udin's father's job? Apakah pekerjaan dari Bapak Udin? Nah, bapaknya Udin tadi pekerjaannya apa? Kalian bisa simak lagi di passage yang ada di atas. Question number 2. Where does Udin's mother work? Ya, di manakah Ibu Udin bekerja? Bisa kalian jawab lagi sesuai dengan passage-nya. Lalu question number 3. What does Udin's sister do? Apa yang dikerjakan oleh kakak perempuannya Udin? Number 4. What is Udin's brother's job? Apakah pekerjaan dari kakak laki-lakinya Udin? The last questions. What does a policeman do? Apakah yang polisi lakukan? Seperti itu. Bisa kalian jawab sesuai yang sudah Miss bacakan tadi ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke penugasan yang kedua, ialah di halaman 122, sama ya, mengenai bacaan dan menjawab pertanyaan. Namun di sini bentuknya adalah conversation. Ya. Perintahnya adalah read the dialogue and answer the questions. Bacalah dialog ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada dialog between two person, percakapan antara dua orang, yaitu Ipeh dan Mimin. Ya, jadi Miss akan bacakan lagi satu persatu. Kalian tinggal simak dan menerka-nerka jawabannya seperti itu ya. Mimin, can you accompany me to the puskesmas? Mimin, bisakah kamu menemaniku ke puskesmas? Yes, sure. Are you sick? Ya, tentu saja. Kamu sakit? No, I'm not. I have a homework. I have to write about the occupations of puskesmas staff. Tidak, aku tidak sakit. Aku ada PR atau pekerjaan rumah. Aku harus menuliskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di puskesmas. Okay, I think I can help you. My mother works at the puskesmas. I know some occupations. Baiklah, aku pikir aku bisa menolongmu. Ibuku bekerja di puskesmas. I know some occupations. Aku tahu beberapa pekerjaan di sana. Can you name them? Bisakah kamu sebutkan mereka? Yes, there are doctors, nurses, dentists, orderlies, ambulance drivers, security guards, and janitors. That's all I know. Tentu saja, di sana ada dokter-dokter, perawat-perawat, dokter gigi, petugas rumah sakit, pengemudi ambulan, satpam-satpam, dan petugas kebersihan. Itu saja yang aku tahu. Thank you, Mimin. That is really helpful. Terima kasih, Mimin. Itu sangat membantu sekali. You're welcome. Sama-sama. Nah, itulah percakapan dari dialog tersebut, artinya juga. Dan sekarang kita akan artikan pertanyaan yang ada di bawah, jadi kalian bisa langsung menjawabnya sendiri. Question number 1, who is going to the puskesmas? Siapakah yang akan pergi ke puskesmas? Nah, kalian bisa tahu ya tadi dengan percakapan yang sudah Miss bacakan, jawabannya dan artinya pasti kalian sudah tahu siapa yang mau ke puskesmas tadi. Number 2, who has a homework? Siapa yang punya pekerjaan rumah atau yang punya PR? Nah, bisa kalian lihat kembali jawabannya. Number 3, where does Mimin's mother work? Di manakah tempat bekerja ibunya Mimin? Number 4, does Mimin help Ipeh do the homework? Apakah Mimin membantu Ipeh mengerjakan PR-nya? Number 5, what are the occupations at the puskesmas? Apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang ada di puskesmas? Nah, itu bisa kalian jawab lagi mengenai yang ada di dialog ini. Seperti itu. Nah, itu penugasan yang kedua. Sekarang kita pindah ke penugasan yang ketiga. Nah, di sini di halaman 124
Ya, bagian H atau section H, write the correct answer based on the words provided. Jadi tulislah jawaban yang tepat berdasarkan kata-kata yang ada di bawah, seperti itu. Di sini ada kata-kata di dalam kotak pink ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang ada di bawah, ya, atau soal-soal rumpang yang ada di bawah. Di situ, di kotak itu ada fisherman, nelayan, mekanik, tukang mesin, pilot, pilot, chef, koki atau juru masak, bus driver, pengendara bus, pengemudi bus, postman, tukang pos, teacher, guru, policeman, polisi, dokter, dan yang terakhir ada nurse atau perawat. Untuk pertanyaannya akan Miss bacakan satu persatu, nanti kalian tinggal langsung jawab sesuai yang ada di kotak sini, ya. Number 1. I teach students at school. I am saya mengajarkan siswa di sekolah. Saya adalah seorang. Nah, bisa kalian jawab langsung sesuai dengan jawaban yang ada di kotak pink. Nomor 2. He cooks food at a restaurant. He is dia memasak makanan di restoran. Dia adalah seorang. Nah, bisa kalian langsung jawab. Number 3. She helps doctor to take care of patients at hospital. She is dia menolong dokter untuk menjaga pasien-pasien di rumah sakit. Dia adalah seorang. Bisa kalian langsung jawab. Number 4. He flies an airplane. He is dia menerbangkan sebuah pesawat. Dia adalah seorang. Bisa langsung kalian jawab juga. Number 5. I cure sick people at the hospital. I'm saya menyembuhkan orang sakit di rumah sakit. Saya adalah seorang. Nah, bisa kalian jawab juga. Number 6. He catches fish at sea. He is dia menangkap ikan-ikan di laut. Dia adalah seorang. Bisa kalian jawab. Number 7. He fix cars. He is dia membetulkan mobil. Dia adalah ... Bisa kalian jawab juga. Number 8. I drive a bus. I am saya mengendarai bus. Saya adalah seorang. Nah, bisa kalian jawab juga. Number 9. He keeps people safe. He is dia menjaga orang-orang aman. Dia adalah ... Bisa kalian jawab. Dan nomor yang terakhir, I deliver letters and parcels. I am saya mengantarkan surat-surat dan mengantarkan paket. Saya adalah seorang ... Nah, bisa kalian langsung jawab ya sesuai dengan yang ada di kotak ini. Seperti itu. Itu saja penugasan hari ini. Ya, yang pertama diingat-ingat halaman 121, 122, 121 bagian E, ya, 122 bagian F, dan yang terakhir 124 bagian H. Jangan lupa seperti biasa langsung disubmit ya melalui Classroom, difoto dan disubmit ya seperti biasa. Itu saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa nempel ya di kepala ya, apalagi ini mudah sekali, yaitu mengenai occupation, pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita temui atau yang biasa kita bicarakan ke teman-teman seperti itu. Ya. Jadi untuk hari ini that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.